Oke, Bapak Ibu, selama bulan Maret kita udah punya serial tentang pemuritan yang dimulai dari rumah ya. Pemuritan dalam keluarga. Berapa banyak diberkati selama bulan ini? Haleluya. Ya, Bapak Ibu kita diberkati sama Mas Bud, sama Bu Berlianti, sama Pak Rizal Badudu luar biasa, sama Pak Yulis Ahyong, dan terakhir Jesse dan Yeni luar biasa saudara. Impartasi dari keluarga-keluarga yang mengalami sungguh-sungguh betapa dahsyatnya Tuhan di tengah keluarga kami. Itu kita masing-masing. Amin. Ya. Dan hari ini saya mau kita juga belajar bagaimana ini suatu ya resume ya dan juga kesaksian keluarga kami. Sekali lagi kami bukan orang tua yang sempurna, kami bukan orang tua yang ideal juga, kami juga belajar. Karena kami juga punya tantangan sebetulnya. Apa tantangannya? Coba sayang. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, hari ini memang hari libur panjang. Tapi coba lihat ke belakang, jemaat Cakung luar biasa. Hebat-hebat. Wow, penuh ya. Haleluya. Rajin semuanya ya, rajin luar biasa. Nah, jadi kita percaya tantangan setiap kita tuh masing-masing berbeda-beda. Tapi saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya mau menikah, saya datang ke Mama. Saya nanya, Mama nanti kalau jadi istri kayak apa ya gitu loh. Terus mama saya bilang, udah jalanin aja jadi istri ya istri gitu katanya. Waduh, saya bener-bener blur Bapak Ibu. Saya nggak ngerti gimana saya jadi istri. Nah terus berikutnya gimana jadi mama? Lebih bingung lagi. Wah saya nggak punya contoh. Ya, dan saya nggak punya teladan gimana jadi istri dan jadi mama. Nah saya bersyukur justru Tuhan izinkan saya mengenal Tuhan dan saya mengalami lahir baru sebelum menikah. Jadi saya punya banyak kakak-kakak rohani, saya belajar dari mereka. Ya saya belajar jadi istri gimana sih, saya wawancara banyak orang. Jadi istri itu seperti apa, jadi mama tuh seperti apa. Nah jadi saya menemukan satu, rupanya saya ini dari kondisi keluarga yang memang broken home ya Bapak Ibu ya. Keluarga saya ini luar biasa dah hebohnya ya. Jadi istilahnya pisau terbang itu udah biasa saya lihat ya sebelum saya nikah. Bayangin di rumah pisau bisa terbang ya, piring bisa terbang, nah kayak gitu-gitu udah biasa. Nah jadi tantangan terbesar bagaimana saya menjadi orang tua dan mendidik anak-anak saya. Nah waktu itu kita sepakat berdua adalah kita ambil satu nilai-nilai ya, nilai-nilai yaitu kita sebutnya dengan TTM. Bukan teman tapi mesra Bapak Ibu, bukan ya. Tapi T pertama adalah terima kasih, tolong dan maaf. Wow, itu buat saya berjuang loh Bapak Ibu ya. Saya sama suami berjuang untuk menciptakan nilai-nilai itu. Yang dulunya kita tuh gak pernah dengar di rumah tuh kata terima kasih, kata minta tolong. Yang saya dengar gedebak-gedebuk terus tuh. Wah heboh deh pokoknya, saya gak tahu tuh. Apalagi minta maaf, waduh saya belum pernah dengar kata maaf dari papa dan mama saya. Nah jadi saya struggle gitu loh untuk mengucapkan itu. Nah yang terjadi adalah apa, saya masih ingat waktu saya bikin Indomie ya baru beberapa bulan nikah. Suami saya cium saya dan bilang terima kasih mama buat Indominya yang enak. Yeah. Wah. Soalnya dulu dia gak bisa masak, masaknya Indomie aja. Saya dulu pertama nikah Bapak Ibu masak bakmi hancur. Kedua lebur. Ya ketiga hancur lebur ya. Tapi hari ini puji Tuhan kalau yang mau coba bakmi saya lumayan enak. Mamanya jago masak tapi nggak bisa muridin anaknya. Nah, jadi karena saya masih ingat waktu itu mendekati merit saya bawa buku sama catatan pen. Mah masak sayur asem kayak gimana mah? Kasih tahu bawang merah berapa, bawang putih berapa. Mama saya bilang nggak bisa semua kalau masak itu pakai feeling. Loh, bagaimana caranya pakai feeling? Saya nggak ngerti gitu loh. Wah gitu ya. Nah jadi kembali kepada anak. Saya mulai mengucapkan terima kasih. Jadi saya masih ingat waktu Sheila masih kecil ya. Kita kan ASI, dia kan belum bisa ngomong. Jadi saya ngomong ya dalam nama Yesus, Lala mau mimi susu jadi sehat dan kuat. Kalau saya lupa suami saya yang tumpang tangan, ingetin. Ayo bilang saya thank you sama mami walaupun masih kecil gitu ya. Masih baby ya. Masih baby, jadi dari situ kita mulai praktek kata terima kasih. Terus kata tolong ya kan. Nah kata tolong saya masih ingat anak saya yang masih kecil waktu itu kita belum punya mbak. Jadi
Lala Caca ini kalau misalnya habis makan harus cuci piring kan, cuci piring sendiri. Jadi karena masih kecil tuh pakai dingklik gitu loh Bapak Ibu. Bangku bangku kecil untuk naik ya. Terus nggak lama perang piring pecah ya. Nggak lama perang gelas pecah, nggak apa-apa yang penting dicuci ya kan. Oke, jadi kita belajar saling tolong menolong. Dan yang terlebih maaf ya, saya masih ingat Lala Caca ini saya pikir mereka bedanya 7 tahun loh Bapak Ibu. Waktu itu awalnya pengen punya anak 1, totonya akhirnya 2. Karena yang 1 ini gak sanggup egoisnya, gak sanggup semuanya ya kan. Akhirnya punya 2. Nah saya pikir beda 7 tahun gak ribut, tetap ribut. Jadi kalau lagi mereka berantem saya suruh ngadep tembok dua-duanya. Ya kan ngadep tembok, ayo tanya sama Tuhan tuh kamu berantemin apa, salah apa. Gak lama kemudian mereka kelingking sama kelingking ketemu. Ya kan, kalau mereka masih inget tuh masih kecil-kecil tuh waktu itu ya. Nah terus akhirnya mereka bayan pelukan ya, saling minta maaf ya. Nah saya katakan sama Lala Caca adalah kata maaf itu kata yang terbaik yang kita harus sering ucapkan di keluarga kita. Itu kita belajar Bapak Ibu. Oke. Jadi apapun latar belakang kita, karena kita nggak ada pola asuh yang baik dari orang tua kami keluarganya broken home dua-duanya. Kami tidak menyerah dan kami tidak menyalahkan ya background kami, tapi kami sepakat. Udahlah nikah kita harus bikin keluarga yang baik, yang benar sesuai firman. Kita bikin sepakat aja, walaupun contoh nggak ada ya, nggak pernah ngalami. Tapi nggak ada alasan buat kita bisa memulai yang benar, bukan? Jadi kita semua bisa, yang penting kita mau taat sama firman ya kan gitu. Terus kita juga bisa banyak punya kakak-kakak rohani, bapak-bapak rohani yang kita bisa tanya ya. Dulu belum ada parenting loh, zaman-zaman kita yang waktu merit ya. Sekarang udah ada modul parenting, dulu nggak ada. Ya kita belajar lebih sulit memang, tapi kita mau. Ya kita bikin nilai-nilai tadi ya. Lalu yang berikutnya kita mau menghayati bagaimana kita sudah jadi orang tua, itu adalah kata Tuhan menjadi pahlawan bagi anak-anaknya ya. Mari kita baca bersama yuk Mazmur 127 ayat 3 dan 4 versi MILT yuk 2, 3. Lihatlah anak-anak adalah warisan dari Tuhan, buah kandungan adalah suatu upah. Bagaikan anak panah di tangan seorang pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi kita ini disebut pahlawan. Wow, luar biasa ya. Pahlawan berarti kan gak otomatis langsung jadi. Kalau seorang prajurit muda pasti mesti belajar, berlatih terus, betul ya? Digembleng sampai bisa jadi seorang pahlawan. Ya, kita orang tua pun mungkin gak ngerti ya jadi orang tua yang benar ya. Kita harus terus belajar. Terus berlatih, amin. Coba kasih tahu sama istri, ayo terus belajar dan terus berlatih. Ya, ayo sama istri ya. Nggak ada kata menyerah, mungkin gagal atau salah, kita bangkit lagi, mulai lagi ya. Kita juga demikian ya. Lalu dikatakan anak-anak adalah warisan dari Tuhan. Jadi anak-anak kita ini anugerah, warisan pemberian Tuhan, tapi bukan kita miliki, cuma ini kita dititipin aja. Karena anak-anak kita ini milik Tuhan. Amin ya, coba suami istri katakan anak kita milik Tuhan loh. Nah anak kita milik Tuhan. Jadi kita mesti menghormati, kita dititipin sama Tuhan, betul ya. Kita nggak boleh sembarangan. Justru kalau kita merasa memiliki, kita ya bisa aja semena-mena kan, ini anak saya, terserah saya begitu. Tapi karena ini anaknya Tuhan, miliknya Tuhan yang dititipin, kita mesti tanya sama yang bapaknya sejati, yaitu Bapak kita di sorga. Bapak, anak Bapak yang dititipin ke kita ini kita harus didik bagaimana Bapak. Ya kita harus hormati sang pemiliknya. Ini penting ya. Jadi kita nggak main-main sama titipan Tuhan ini. Dia warisan dari Tuhan. Lalu dikatakan bagaikan anak panah di tangan seorang pahlawan. Jadi anak kita anak panah. Kalau Bapak Ibu jadi pemanah, apa syaratnya satu anak panah ini apa? Supaya bisa jadi anak panah yang baik. Pertama apa? Mesti lurus. Betul ya? Coba kalau punya anak panahnya bengkok, nggak bisa jadi masuk sasaran Bapak Ibu. Mau dipanah kayak apapun melenceng. Jadi anak panah mesti lurus. Anak kita mesti diajarin punya hati yang lurus. Betul ya? Nggak bisa dia belok-belok hatinya, melenceng hatinya. Mesti lurus ya. Kita untuk lurus ya firman. Ya kita didik dia supaya lurus ya, betul nggak? Kemudian yang kedua apa? Syaratnya anak panah ini efektif, mesti tajam ujungnya. Kalau nggak tajam mantul ya gimana? Nggak bisa kepake saudara. Jatuh melulu nggak bisa sampai nancep saudara. Jadi anak kita mesti tajam. Tajam sama apa? Hidupnya punya tujuan yang jelas.
hidupnya sesuai firman, sudah kehendak Tuhan. Dia bukan mau-maunya orang tua. Nah seringkali kita jadi orang tua memaksakan maunya kita ke anak. Ya, kita maunya anak kita jadi orang seperti ini nanti masa depannya. Padahal Tuhan maunya lain. Nah ini seringkali kita salah paham. Jadi anak kita mesti tajam sesuai kehendak Tuhan. Mesti tanya, Tuhan maunya apa? Ya kita nggak boleh paksakan maunya kita. Lalu kita latih anak panah kita. Nah tapi ada tantangan ya, kalau kita jadi pemanah, panahnya udah oke, ya anak panahnya udah siap, kita udah berlatih. Tantangannya apa? Coba. Tantangan yang berikutnya Bapak Ibu, jelas kita lihat angin ya. Tapi angin zaman sekarang ini angin sepoi-sepoi Bapak Ibu ya. Bukan angin ribut, angin puting beliung, bukan. Angin sepoi-sepoi. Contohnya dalam ruangan yang dingin, asik ya. Sambil makan kacang, sambil pegang gadgetnya ya. Tanpa sadar udah sejam, 2 jam, 3 jam, sampai lupa makan siang, makan malam. Wah itu terjadi buat anak-anak kita tanpa kita sadari. Jadi angin-angin sepoi itu sepertinya baik ya. Oh kita nggak diganggu, anak kita khususnya yang masih Bapak Ibu yang punya anak usia di bawah 12 tahun. Ya kan, daripada ganggu mami papi udah kasih gadget aja selesai semuanya. Ya kita bisa kerja, kita bisa ngapa-ngapain, kita nggak tahu istilahnya. Dia dengan gadget, dengan internetnya dia dilesin, dimuridkan Bapak Ibu. Dia mengerti dunia-dunia yang harus sebenarnya dia belum mengerti ya. Nah jadi kita udah tahu sendiri, coba Bapak Ibu perhatikan deh, anak zaman sekarang itu matanya nanar. Matanya suka nggak berani natap mata. Karena apa? Karena ngeliatnya gadget terus gitu loh. Ya kan? Dan matanya tuh sendu, bukan senang duit ya Bapak Ibu ya, bukan. Tapi matanya tuh nggak fokus. Kalau dia diajak ngomong ya, beberapa anak-anak saya suka, ayo pandang matanya, mata kita pandang. Dia nggak berani biasanya, karena kebanyakan fokusnya gadget gitu loh, internet dan semuanya. Dan yang paling parah lagi, kan saya baru dengar berita bahwa begitu banyak anak-anak yang orang tuanya ngamuk, terus internetnya dicabut. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tantrum. Akhirnya dia tantrum, dia main ayunan pakai tali, pakai kabel, selesai deh. Dan itu ceritanya bukan satu loh, bukan hanya cewek atau cowok. Nah jadi kita lihat ini tantangan angin-angin sepoi ini berbahaya. Kita perlu fokus. Tapi menurut saya bukan hanya anak-anak sih, kita orang tua juga ada yang begitu ya. Ada yang suka tantrum ya. Ya intinya pagi ini kita mau sama-sama bertobat dan kita mau konsen. Kita mau lihat, jadi jangan gara-gara gadget, internet ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat zaman sekarang tantangan jauh lebih berat. Ya, karena kita hindari pengaruh dari luar, ternyata yang dari luar sudah masuk lewat apa? Lewat gadget kita, betul ya? Itu nggak bisa dibendung, betul ya? Orangnya nggak ada tapi di dalam gadget itu segala dunia ada di situ. Kalau kita nggak punya tindakan mendidik anak kita, kalau masih kecil ya nggak bisa kita harus memang cegah. Ya jangan dari kecil sudah dibiasain dengan gadget ya. Jesse dan Yeni sudah sharing minggu lalu ya. Jadi kita mesti punya aturan ya. Zaman saya punya anak dulu, Sheila punya gadget SMA malah ya. Karena waktu itu zamannya masih zaman sekitar itu ya. Kalau Stasia SMP. Tapi SD nggak punya gadget sekali lagi. HP-nya masih Asia papi. Nggak bisa 5 benua. Ya gadgetnya itu gadget jadul ya. Bukan smartphone ya. Tapi intinya apa? Kita mendidik anak kita tidak bergantung sama gadget ya. Ya puji Tuhan, ini memang pengaruhnya besar sekali. Nah tapi zaman sekarang lebih berat ya. Gen Alpha lebih berat, itu udah dari kecil kenal gadget ya. Kalau enggak hancur sudah, benar-benar hancur sudah. Kita harus didik anak-anak kita. Nah zaman dulu pun bangsa Israel dididik sama Tuhan untuk Shema ya. Dengarlah dan taatilah. Apa yang dikatakan dengar dan taat? Kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi diulang-ulang sampai ngelotok itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Ya, tapi apa yang terjadi? Gagal juga saudara. Kenapa? Karena memang godaan penyembahan berhala ya itu begitu kuat. Bapaknya benar, anaknya nyembah berhala. Berarti apa? Nggak nurun tuh didikannya, betul ya? Sampai turun menurun gagal. Di zaman hakim-hakim sampai dikatakan ini bangsa sudah nggak kenal Tuhan lagi. Kenapa? Dulu bapak nenek moyangnya memang mati di padang gurun, keluarlah anak-anak mereka menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan, betul nggak? Tapi anak-anaknya si orang yang sudah duduki tanah perjanjian nggak setia mendidik anaknya lagi. Generasi ketiga sudah hilang. Ya, akhirnya apa? Tuhan baik luar biasa ya. Ada satu bangsa yang bukan asli Israel, namanya apa? Mas Bud bilang bangsa Rekab, kaum Rekab. Ini orang Midian.
Ya, yang ikut masuk tapi bukannya dari asli Israel, saudara. Kaum ini kaum nomaden, ya. Karena nomaden mereka bisa kemana aja, fleksibel ya. Dan mereka punya bapak leluhur Yonadab yang memang takut akan Tuhan dan didik keturunannya. Jadi orang bukan Israel tapi lebih setia, dengar-dengar aja bukan orang asli Israel, tapi lebih taat sama orang daripada orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetap ada contoh bangsa yang taat sama Tuhan itu turun-temurun diberkati Tuhan, saudara ya. Katakan sama istrinya, kita juga mau turun-temurun cinta Tuhan. Katakan yuk, ayo kita mau sama istrinya, anak-anak kita turun-temurun cinta Tuhan. Kalau di sini ada opa oma ya, pastikan cucumu cinta Tuhan. Betul nggak saudara ya? Ini penting saudara. Seperti apa saudara? Kita bisa lihat di sini bahwa kita sebagai orang tua punya tanggung jawab menjadi pemurid utama di keluarga kita. Ya, jangan kita serahkan pemuritan ini kepada orang lain. Kita serahin misalnya ke gereja pasti ya, paling gampang ya. Anak-anak kita percayain ke pembina kega. Betul? Memang ada pembina kega. Cuma pembina kega punya berapa lama waktu sama anak kita? Ya, di hari Minggu aja atau hari lain kalau ada interaksi. Nggak banyak waktu, saudara. Mayoritas waktunya pada orang tua, saudara. Apalagi kita serahin ke sekolah bisa. Tapi di sekolah pun terbatas ya, karena guru ngurusin banyak anak di kelas, saudara. Tetap terbatas, saudara. Bagaimanapun ya anak kita tanggung jawab kita. Amin. Ya, jangan main titip-titip, saudara. Gereja hadir sebagai partner orang tua. Ya, bukan menggantikan orang tua. Sekolah juga kita belajar di sekolah tunas bangsa bersama orang tua mendidik anak. Orang tua dan gereja sekolah pun partner ya. Sekolah mau. Makanya ya saya bersyukur anak-anak kami juga punya pemurid di gereja. Ya, dan kami kenal pemurid anak-anak kami. Ya, dan kami berkoordinasi. Kalau ada apa-apa keluhan kasih tahu kami. Supaya kami juga sebagai orang tua kalau salah didik dan mereka komplain, kami pun dapat masukan dari pemuridnya. Jadi nggak boleh sungkan sama kami. Jadi ada juga pemurid yang di gereja kasih masukan, orang tuanya malah marah. Lu jangan macam-macam ya lu. Jadi nggak boleh gitu ya. Katakan sama sebelahnya, pemurid di gereja itu partner kita. Ayo katakan ya. Kita harus punya Tuhan hubungan sama pemuridnya ya. Makanya anak-anak kita pastikan ada di dalam rumah Tuhan juga, ada di gereja Tuhan. Dan waktu kecil si Stasya juga punya pembina di Kega ya. Dan dia boleh kenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Kita hubungan sama pembinanya pun baik saudara. Ya, di sekolah pun ada guru-gurunya kan. Kita hubungan baik sama guru-gurunya. Makanya waktu mereka sekolah, guru-guru mereka tuh sama kami dekat sekali. Dan ada apa-apa juga bisa cerita. Jadi kami tahu perkembangan anak kami juga plus minusnya kita tahu gitu ya. Jadi itu hal yang baik. Kita jadi support buat orang tua buat anak-anak kita lewat partner orang tua. Nah, kita bisa lihat contohnya apa? Timotius. Timotius ini memang punya keluarga yang cinta Tuhan. Neneknya, omanya Louis namanya, mamanya Eunike cinta Tuhan. Memang mamanya nikah sama orang Yunani ya. Jadi lebih dominan mamanya yang orang Yahudi Israel yang memang didik anaknya. Tapi Timotius punya pemurid yaitu Rasul Paulus. Berarti Paulus berpartner sama Mama Eunike, betul kan? Dan dia menghargai omanya luar biasa juga cinta Tuhan. Hasilnya cucunya cinta Tuhan begini. Nah pemuridnya Paulus udah tinggal enak tuh. Tinggal jadiin aja Timotius jadi seorang rasul muda yang hebat saudara. Berarti apa? Ada support, ada partner dari keluarga kepada juga dari gereja. Waktu itu Paulus ya. Berkoordinasi buat si Timotius saudara. Makanya saya dorong ya Bapak Ibu yang terkasih. Pastikan anak kita ya. Tapi saya belajar ya Bapak Ibu. Saya waktu mendidik anak kami punya pola memang anak-anak kami ini kami sempat keliling-keliling pelayanan waktu zaman kami ke tubuh Kristus. Kami punya problem, nggak tiap minggu tetap di gereja. Akibatnya anak-anak kami bawa keliling kan gitu ya. Nah itu jadi problem. Mereka nggak punya tempat sekolah minggu yang tetap atau di youth yang tetap ya waktu itu ya. Nah itu tantangan sih. Sampai satu hari kami ditetapkan untuk di Abalaf Kelapa Gading. Dan itulah mulai mereka punya komunitas. Punya pemurid yang tetap. Nah kerohaniannya pasti beda. Anak-anak yang gak punya komunitas di gereja sama yang punya pasti beda. Saya lihat anak-anak kami waktu kami ajak keliling. Walaupun dengar papa mamanya khotbah tiap minggu karena diajak kemana-mana. Tapi dia sendiri gak punya teman.
Ya kan, akibatnya apa? Rohaninya juga nggak terlalu maksimal gitu Bapak Ibu. Tapi ketika kita tempatkan di Abalov Kelapa Gading, di Kega, yang kayak gede yang di Youth, mereka langsung berubah tuh. Mereka langsung punya komunitas, mereka punya pemurid, langsung rohaninya pun signifikan saudara. Makanya pastikan anak-anak kita juga ada di gereja. Amin. Punya pemurid di gereja, kita harus dukung. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, waktu mereka mulai beribadah, jangan pernah dengan cara maksa-maksa. Jangan hal-hal rohani itu konteksnya paksaan. Ya Bapak Ibu, kalau kita maksa dia doa, maksa dia baca firman, maksa ibadah, yang di pikiran anak-anak kita apa? Ya sejarah hukum Taurat aja sudah. Nggak ada kehidupan saudara, percuma saudara. Makanya sekali lagi kami nggak pernah maksa. Mereka waktu kami minta komsel pun kami sharing tentang komsel tapi belum mau, nggak apa-apa. Ya kita dukung terus, kita doain terus. Lama-lama kan lihat orang tuanya komsel. Ya mereka mau pelayanan kita nggak paksa. Tapi tiap hari lihat papa mamanya pelayanan. Lama-lama ya ketular dah, mereka dari kecil pun pada pelayanan semua. Dari kecil, dari Kega. Kenapa? Ya teladan sih, nggak ada cara ya. Kalau cuma perintah-perintah nggak bakal jalan Bapak Ibu. Ya oke lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu yang namanya pemurid itu memang saya yakin kita perlu belajar terus ya. Contohnya bagi Bapak Ibu yang belum dimuridkan ya baik di komsel ataupun di mana, ada baiknya memang segera. Karena memang bicara pemuritan ini turun seperti air mengalir ya, dari atas turun terus sampai ke bawah sampai ke anak-anak kita. Nah, jadi tantangannya tuh banyak banget Bapak Ibu ya. Contohnya kayak saya ini background yang sangat keras dan kasar, itu sulit banget untuk hangat, sulit banget untuk deket gitu loh. Jadi saya perlu ekstra ya, contohnya kita bangun nilai-nilai yaitu setiap malam kita perlu, waktu itu ya waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, jadi setiap malam kita perlu berdoa bersama, habis itu cipika-cipiki dan pelukan lebih lama dan cium dan good night baru bobo ya. Nah atau misalnya besoknya pergi sekolah juga kita doakan mereka. Nah jadi itu nilai-nilai kita bangun. Ya orang bilang kalau bangun nilai itu perlahan selapis sampai akhirnya saya melihat oh hari ini puji Tuhan ya dengan anak-anak saya bertambah dewasa, saya mulai menuai dari nilai-nilai yang kita tabur bertahun-tahun dalam pernikahan ya. Nah jadi saya masih ingat waktu itu kalau tadi Pak Budi katakan ya kita menentukan sama-sama hari Minggu adalah disiplin rohani, hari ibadah ya. Pasti anak-anak saya pas mulai gede adalah acara ulang tahun, adalah acara dengan jalan dengan teman-teman. Kita selalu kasih tahu tetap kita harus disiplin. Yang penting nomor satu ketemu Tuhan dulu, berikut-berikutnya silakan dilanjutkan. Nah jadi itu menjadi garis dan nilai-nilai. Nah yang saya masih ingat adalah saya praktek kekudusan Bapak Ibu. Karena saya tahu anak saya dua-duanya wanita. Jadi saya ini dari keluarga yang rusak ya, adik saya pada gak jelas nikahnya. Juga nikahnya mungkin di kolong jembatan atau di kolong mana gak jelas gitu Bapak Ibu. Nah jadi waktu saya bertobat saya benar-benar punya keputusan untuk saya sendiri menjaga kekudusan. Nah kita lewatin berjuang dengan menjaga kekudusan. Jadi Pak Budi ini melakukan ciuman pertama yaitu di pemberkatan nikah ya. Jadi dulu kita punya nilai-nilai adalah my first kiss is my wedding kiss ya, puji Tuhan. Nah tantangan berikutnya saya harus menyiapkan anak-anak saya dong benar-benar untuk itu. Nah jadi kalau saya ngomong nih sama Lala sama Caca tentang kekudusan ya dengan versi bahwa tubuh kamu ini bait Allah ya nak. Terus mereka ngomong, Mami ini udah 1000 kali Mami ngomong. Hah 1000? Tuh saya terang-terang, nggak apa-apa kan belum 2000 sayang. Nah, jadi kalau udah 2000 kan belum 5000, pokoknya saya ngomong terus ya. Nah kalau saya ngomong di meja makan dia udah sebel, dia udah tahu nih pasti nih. Mami kalau bikinin makanan enak pasti ngomong kekudusan. Jadi saya ajak jalan-jalan Bapak Ibu. Wah ada pizza lagi diskon 50%, yuk kita makan pizza. Padahal saya gak suka pizza loh Bapak Ibu. Ya jadi anak saya suka, oke deh. Mulutnya mangap, hatinya juga terbuka. Jadi ngomong kekudusan ya sambil makan pizza. Terus nanti minggu depan, oh Häagen-Dazs diskon lagi. Oke kita jalan lagi ya, makan es krim. Jadi saya di mana tempat berusaha menyampaikan nilai-nilai kekudusan kepada anak saya.
ya. Jadi sambil makan es krim kan tuh belepotan ngomong kekudusan gitu ya. Saya nggak tahu deh anak saya sadar atau nggak sadar, pokoknya ngomong terus pokoknya. Dan puji Tuhan saya juga tua, ntar dia mau cerita sendiri ya. Oke, jadi itu dan silakan. Ya, jadi kita doakan pasangan hidup anak-anak kita tuh bukan waktu gede loh, dari kecil bahkan. Masa depannya dia, calon suaminya dia, Tuhan yang tetapin. Jadi nabur dalam doa juga penting ya. Lalu kita tindakannya juga impartasi dari nilai-nilai. Tapi di doa-doa kita selalu kita doakan anak kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat di gereja kita ini di Abelaf Kelapa Gading. Ini concern benar dengan partner orang tua dengan gereja ya. Mari kita akan lihat satu video yang satu ini ya. Kita akan lihat. Yuk, silakan. Penasaran sesosok apa sih kalau hampir 20 pasang papa dan putrinya ngedate berdua? Tahun lalu, Father and Son sudah main board game bareng. Kali ini, kesempatan untuk Father and their beloved daughter. Dari candlelight dinner berdua dengan makanan favorit sang putri, momen deep talk dengan kartu pertanyaan, sampai saling melukis wajah satu sama lain. Seru banget ya sih? Apalagi pas momen reveal lukisan satu sama lain. Wah, ini sih fix seniman handal semua ya. Tapi nggak hanya seru-seruan, di sini kita belajar betapa pentingnya fungsi ayah dalam pertumbuhan remaja putrinya. Kualitas hubungan papa dan anak perempuan yang baik membuat setiap anak tumbuh percaya diri dan tidak mudah jatuh dalam rasa kesepian. Lewat momen ini, kita percaya ada hubungan ayah dan anak putrinya yang dipulihkan dan semakin dekat. Untuk para ayah, yuk sering ajak anak putrinya ngedate dan quality time ya. Yes, tepuk tangan buat Abayut kita ya. Yes. Nanti yang di Cakung di Paskah Youth tanggal 19 April dibuat Family Discipleship. Tapi langsung papa mama ya. Nanti kadang variasi papa dengan anak laki, papa anak perempuan atau nanti mama ya, variasi lah ya. Nah, saya kemarin sama putri saya diajar dating. Kita dating ya waktu itu ya, dating. Terus hebatnya pemimpin Abayut kasih pertanyaan-pertanyaan buat kita ngobrol. Seringkali loh orang tua pas sama anaknya suruh dating sama anak. Ngomong apa pak? Ngomong apa? Ya ngobrol lah, ngobrol apa pak? Nah pertanyaan itu kita buatin ya, bagus banget. Tanyanya dalam-dalam Bapak Ibu, apa yang kamu gak sukai dari papi? Nah, misalnya gitu ya. Apa yang kamu pernah gak sembunyiin sesuatu yang kamu takut ngomong sama papi? Jadi ngomongnya dalam-dalam saudara ya. Dan itu membuat kita jadi terbuka satu sama lain. Ada orang tua yang memang perlu ditolong, dibantu. Dan itu terjadi ya. Jadi perlu kita gereja memang bantu supaya orang tua bisa jadi pemurid bagi anaknya. Amin ya. Jadi nanti tanggal 19 April yang di Cakung tunggu ya. Yang anaknya youth pasti diundang. Amin. Nah berikutnya Bapak Ibu. Kita akan lihat di sini tentang, ini slide terakhir kami ya. Tentang 4 tahap parenting yang sudah dibagikan oleh Pak Rizal Badudu ya. Bahwa anak-anak kita ini punya tahapan ya. Kalau 0 sampai 5 tahun ini lebih dominan si maminya pasti. Ibunya ya. Di usia balita rawatan dari si mami lebih banyak intens ya. Dari kandungan sampai balita. Dan kemudian lanjutnya usia SD 6-12 itu banyakkan papinya. Nah ini dimanakah papi waktu anakmu masih SD? Nah papinya harus intens. Ya nemenin belajar ya. Nah apa yang kita lakukan waktu anak kita di usia di bawah 12 tahun ya memang kita didik mereka dasar-dasar iman. Ya firman tentang Tuhan ya tentang komunitas ya. Kalau bisa malah aktif pelayanan di Kega. Wah the best banget anak kita dari kecil aja udah bisa pelayanan. Kalau itu bisa terjadi luar biasa. Lalu apa? Hubungan, rasa aman, anak kita bisa curhat sama kita dengerin ya. Malam-malam itu sebelum tidur tuh waktu ngobrol sama anak sebetulnya. Ya sebelum kita doain anak kita tidur itu bisa ngobrol-ngobrol dan doa. Itu penting banget. Tapi kalau sudah umur remaja, umur 12 sudah berubah tuh saudara. Transisi ya, anak kita mulai punya pergaulan lebih banyak ya. Dan akhirnya ikut teman-teman. Nah kalau nggak siap di usia SD, pergaulannya bisa salah itu Bapak Ibu.
Ya, apalagi nggak dijamin sekolah ya. Kadang sekolah kita malah dibully di sekolah. Anak kita jadi terluka ya, itu bahaya kalau kita nggak siapin anak kita ya. Jadi kita punya anak punya identitas. Kamu bangga nggak sih jadi keluarga Kristen gitu? Kadang maaf ya, lingkungannya mungkin non Kristen ngebully dia soal iman dia. Dia bangga atau malu gitu. Kadang dibully jadi orang Kristen dengan cara-cara yang nggak baik ya. Dia jadi malu, oh nggak boleh. Dia malah bangga, kita percaya Tuhan Yesus tuh bangga gitu ya. Identitasnya sebagai pria, sebagai wanita, dia bangga, dia firm gitu ya. Kemudian waktu udah usia 18 tahun ke atas, ya mulai ambil keputusan-keputusan besar dalam hidup. Pilih kuliah, pilih pekerjaan, pilih pasangan hidup. Kita semua kasih nilai-nilai. Dan mereka buat keputusan sesuai firman, betul nggak saudara? Jadi berikutnya nanti anak kita udah menikah dan akhirnya punya cucu kita, muter lagi. Bagaimana anak kita yang sudah punya jadi orang tua, jadi orang tua bagi cucu kita. Nah ini semua para papa, opa, oma di sini, pastikan engkau punya cucu juga dididik baik sama anak-anakmu. Ya betul nggak? Kamu bisa lihat cucumu bener nggak nih? Waduh, anak saya kenapa didiknya salah? Ya kita kasih saran lah sebagai sahabat. Kenapa? Dia udah menikah, udah keluarga baru, udah otonom, ya kan? Udah merdeka, tapi kita sebagai orang tua masih ada tanggung jawab ya. Oke, saya panggil Sheila dan Stasia akan naik ya kan. Yes. Dia mau cerita buat kita semua Bapak Ibu ya. Yes. Jadi pengalaman mendidik anak ya memang saya beda banget ya. Anakku yang besar Sheila ini pas dia usia 3 bulan ya saya masih kerja waktu full time di gereja. Jadi ya dia dititipin sama oma ya sama adekku. Bahkan udah gedean dikit. Kita dulu tuh ada rumah tempat penitipan anak ya buat staf-staf gereja yang semua udah nikah dan punya anak. Jadi Sheila nasibnya habis sekolah jejeran 30 anak tidur gitu ya. Nah kadang-kadang suka ngambek dia nggak mau ditaat gitu ya. Nah itulah Sheila, jadi dia struggle dan orangnya benar-benar mandiri. Nah sedangkan waktu Stasia, waktu saya hamil dia kita memang memutuskan untuk saya resign, tidak kerja lagi. Jadi saya jadi full time mom. Jadi tanpa saya sadar saya protect dia. Mungkin terlebih bisa kontrol juga ya sayang. Nah kayak gitu, saya karena anak paling kecil aku bilang apa-apa ditanyain, apa-apa diliatin, apa-apa ditongkrongin gitu. Lama-lama dia sebel banget. Nah efeknya waktu dia masih SMP SMA dia malu. Kalau sekarang nih ntar Bapak Ibu denger dia nyerocos gak bisa pakai titik nih ngomong, bisa kayak bapaknya. Tapi kalau dulu tuh malu, diem ya kan, nggak percaya diri karena mungkin faktor saya juga yang mendidik. Beda kalau saya lepas dari 3 bulan jadi dia mandiri banget ya kan, dan kadang-kadang orangnya bisa segala sesuatu ngurus sendiri. Tapi kalau ini benar-benar buntuan, mama gitu loh ya, beda banget. Oke silakan sayang, siapa yang dulu? Boleh aku dulu deh. Iya benar sih, mungkin mau nyambungin cerita Mami tadi. Jadi emang dulu tuh aku lumayan dikontrol sampai hal simpel, contohnya seperti pilih baju, contohnya mau keluar nih, aku kayaknya aku mau ini deh, terus Mami kayak enggak deh itu kayaknya kurang oke yang ini aja gitu. Jadi Mami suka lebih controlling sampai hal kecil, mau makan apa juga, kalau contoh lagi di mall, food, aduh pilih makanan apa ya, kayak kamu ini aja gak sih gitu. Jadi akhirnya aku anaknya jadi pasrahan gitu, kamu anaknya jadi pasrahan terus jadi susah ngambil keputusan gitu, karena banyak keputusan-keputusan kecil yang akhirnya khususnya Mami bantu pilihin gitu buat aku. Jadi pas semakin gede aku anaknya jadi terlalu labil gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, tadi juga Papi sempat mention kita aktif di pelayanan juga, Papi Mami dorong di pelayanan. Terus aku juga semakin diajarin buat mandiri sampai akhirnya pas kuliah aku juga dipercayai untuk ngerantau di Malaysia buat kuliah. Aku akhirnya semakin terbentuk sih, karena Maya Papi juga semakin lepas aku, semakin percayaan aku. Jadi setiap kali aku mau ngambil keputusan, mereka udah nggak ambil keputusan itu buat aku, mereka lebih ke jadi teman diskusi sama aku gitu. Jadi kita diskusi. Saya kaget banget Bapak Ibu ketika anak saya sudah setahun di Malaysia ya. Memang ini juga fokus dari suami kan, supaya dia keluar jangan deket-deket Hana, entah supaya masih dikontrol terus bingung. Jadi dia keluar pas setahun terus kita datang, saya tuh kaget loh Bapak Ibu. Stasia ini begitu dewasa dan mateng dan gayanya bener-bener gadis banget ya. Jadi saya bilang wah luar biasa nih, memang mesti agak jauh-jauh sama mama. Tapi saya kasih catatan ya bagi Bapak Ibu yang mau sekolahkan anak keluar kota, keluar negeri, hati-hati. Kalau anakmu nggak punya landasan iman yang kuat,
keluar itu malah lebih hancur karena pergaulan di sana nggak jelas, kita nggak siapin dari awal, malah ikut arus hanyut ya. Tapi karena anak kami sudah disiapin, tapi malah terlalu bergantung sama mamanya, saya utus dia keluar gitu ya. Saya pikirnya keluar kota, dia nanya boleh nggak keluar negeri? Ya kalau dapat beasiswa boleh dah. Ya, akhirnya dapat kan. Jadi kita rilis dia dan dia berubah di sana ya. Oke lanjut. Iya. Jadi itu sih, jadi pas aku semakin gede, akhirnya aku ya semakin bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Lebih ke, kalau ke my papi lebih ke tanya menurut kalian kayak gimana gitu. Karena sampai sekarang pun aku jadi ngerasa opini mereka itu sangat penting buat aku gitu loh. Jadi setiap kali aku mau ambil keputusan, aku make sure mereka pun juga setuju sama keputusan aku gitu. Jadi sebagai konfirmasi. Dan selain itu sebenarnya aku bisa sampai seperti itu karena aku juga punya hubungan dekat sih sama my papi gitu. Dari kecil memang my papi udah selalu yang tadi biasain kan mesbah sebelum tidur, cerita-cerita sebelum tidur. Tapi juga mungkin ada banyak beberapa momen duka-dukanya juga ya. Ada banyak beberapa momen ketika aku didisiplin. Mungkin my papi marahnya sampai meluap-meluap, jadi akhirnya kadang kalau aku buat kesalahan aku takut gitu. Karena ada pernah satu waktu pas itu aku SMA, aku ada buat suatu kesalahan lumayan besar, tapi aku pas itu takut cerita ke mereka. Karena aku tahu kesalahan ini tuh di luar value, menyimpang value yang mereka udah ajarin aku dan value yang aku pegang gitu. Jadi saat itu aku kayak takut, aduh nanti mereka marahin gak ya? Aku jadi takut cerita, akhirnya aku simpen buat beberapa waktu sampai akhirnya ketika aku berani cerita ke mereka, mereka responnya bukannya marah, mereka malahan peluk aku dan mereka doain aku. Dan di situ aku breakthrough, aku ngerasa kayak oh mereka adalah tempat yang aman untuk aku cerita gitu. Sampai sekarang bukan artinya mereka nggak pernah marahin aku lagi. Kalau aku salah ya pasti ada konsekuensinya. Mereka tetap disiplin, ngomelin aku, tetap marahin aku. Tapi aku masih ngerasa mereka tuh tempat yang aman untuk aku cerita apapun gitu. Jadi sampai semakin gede sekarang, aku hampir tiap hari selalu cerita sama mereka gitu kan. Kadang pulang kerja, aku udah capek, aku sering ke kamar mereka sebelum tidur buat cerita aja hari itu seperti apa. Gitu, atau kadang mungkin mereka bahkan gak nanyain aku tapi kayak yang inisiatif sendiri kayak aku mau cerita gitu. Jadi kayak itu yang aku sangat syukuri sih akhirnya ada hubungan dekat itu gitu. Dan selain hubungan dekat itu juga jadi buat aku tuh berani mengekspresikan diri aku gitu. Karena semakin gede kan semakin dunianya semakin berbeda ya, maksudnya ketika aku masuk ke remaja gitu aku punya dunia aku sendiri dan kadang mungkin orang tua sering dengar kayak anaknya sering ngomong kayak aduh my papi gak ngerti, dunia kita udah beda zaman gitu ya, jadi my papi gak akan ngerti deh dunia aku seperti apa gitu. Dan sejujurnya aku pun ngerasain hal yang sama gitu ya. Aku ngerasa kayak kadang susah mau cerita ke my papi cuman mereka gak ngerti maksud aku seperti apa gitu. Tapi aku bersyukurnya my papi tuh berusaha. Mereka berusaha buat mengerti walaupun kadang-kadang aku gedek juga ya harus ulang-ulang berkali-kali. Tapi my papi berusaha gitu. My papi berusaha buat nanya aku, tetap nanyain aku. Belajarin oh aku suka K-pop, aku suka hobi ini, aku suka ngedance. Mereka belajarin gitu, mereka berusaha buat tahu dunia aku lebih lagi gitu. Bukan sekedar cuma sekolah aku doang, kuliah aku doang atau pekerjaanku doang gitu. Iya. Iya. Jadi iya jadi. Oke, ada lagi? Sheila dulu aja Sheila. Sheila deh. Tidak belum? Ya mungkin satu lagi sih yang aku mau ceritain juga, selain mereka belajar dunia aku, mereka juga kasih ruangan aman buat aku kasih masukan ke mereka gitu. Jadi ada mungkin masanya kayak contohnya ada satu waktu pas itu papi baru pulang habis seharian di luar, seharian pelayanan, meeting, capek gitu kan. Biasa kalau orang capek normalnya lebih sensitif ya, kalau orang capek jadinya lebih sensitif, lebih emosian gitu. Pas itu aku pernah mau ngajak ngobrol papi doang, mau cerita-cerita santai tapi papi malah marah gitu. Terus setelah reda aku akhirnya kasih masukan ke papi kayak, Pak kalau papi capek kasih tahu aku aja, kita ngobrolnya nanti aja. Aku juga lagi capek, nanti kalau papi marah aku jadi kebawa marah juga. Jadi akhirnya sama-sama marah padahal nggak ada alasan, nggak ada dasar yang benar gitu. Jadi akhirnya aku kasih masukan dan papi pun akhirnya papi juga minta maaf ke aku gitu. Jadi kita nggak pernah ada masalah yang berkepanjangan gitu. Kita kalau ada masalah kita selesaiin saat itu juga. Dan ada juga satu waktu papi mami dengerin cerita aku dan saat itu tuh aku ngerasanya seperti walaupun ini bukan intensi mereka pastinya, aku pas itu ngerasanya mereka kayak seperti nyepelein perasaan aku.
walaupun aku yakin banget mereka pasti nggak ada intensi seperti itu, cuman kadang-kadang aku ngerasa perkataan orang tua itu sangat ngefek besar banget buat aku, walaupun bukan intensi mereka seperti itu. Pas itu mungkin mereka sempat ngomong kayak, udahlah nggak usah nangis, ngapain sih gitu aja ditangisin. Gitu itu mungkin hal yang simple ya, cuman buat aku yang pas itu lagi stres dan lagi nangis, aku kayak, kok perasaan aku disepelein gitu. Dan akhirnya setelah itu aku cerita ke mereka. Dan mereka pun akhirnya minta maaf, dan ketika nextnya aku cerita lagi, contohnya lagi stres atau apa, respon mereka berubah gitu, mulai ada perubahan gitu. Jadi aku bersyukur sih kita maksudnya bisa ada saling kasih masukan ke satu sama lain gitu. Iya, kalau dulu nangis kita suka ngomong, ngapain sih nangis? Dia malah baper ya. Kalau sekarang kita peluk aja, sembuh sendiri kan gitu. Jadi tahu caranya ya, kita juga belajar gitu ya. Oh gitu toh caranya, dia maunya di care ya gitu ya. Oke deh, sekarang cicinya deh. Ya oke. Kalau dari aku mungkin lebih banyak cerita tentang proses papa mama dampingin pas berpasangan kali ya. Mungkin beda fase hidup gitu. Jadi kalau mundur sedikit, memang dari remaja tuh aku secara personal itu punya prinsip dan udah ngerti kalau ya nanti suatu hari ketika punya pacar atau berpasangan, yaitu tujuannya untuk menikah gitu, bukan buat coba-coba cari pengalaman gitu ya, atau nanti usia yang siap. Ya waktu itu sih ngertinya pas masih kecil, ya ngertinya oh berarti nanti aja pacaran itu buat orang kerja gitu. Pas masih sekolah pahamnya gitu ya, pacaran itu buat orang kerja, kalau belum cari duit belum apa ya mana bisa nikah gitu kan. Jadi nanti pemahamannya gitu. Nah cuma kenapa aku bisa punya prinsip itu, ya aku percaya kalau ditanya sih diajak pizza gitu-gitu udah gak inget sih sebenarnya. Udah lupa semua gitu. Tapi memori termuda mungkin pas SD. Jadi tuh ingat mama tuh beliin aku satu buku. Tulisannya My Body apalah gitu ya. Itu buku dari kayak masih ada Metanoia ya. Pokoknya waktu itu beli dari Metanoia. Dan itu buku tentang oh ini tubuh wanita tuh gini. Kalau pas puber berubahnya gini. Ini tuh holy terus segala macam tuh ada buku terus ada pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi kita kayak ada diary anak SD deh, masih ingat banget. Itu mungkin memori termuda ya mami yang aku ingat tuh. Nah jadi ya dari situ pastinya akhirnya sampai membentuk prinsipnya aku itu. Nah tapi kalau ditanya suka-sukaan ada nggak? Ada lah pasti. Suka-sukaan dari SMP mungkin ya, terus SMA ada lah suka siapa, atau ada kakak kelas atau teman sekolah kelas suka. Tantangan, kalau di sini kan ada beberapa anak muda ya, yang tantangannya tuh bukan ketika kita lagi suka atau ada yang suka sama kita. Ya, tantangan terbesar adalah ketika dua-duanya saling suka, betul ya? Ya, jadi itu tantangan cobaan. Bisa konslet. Ya, cobaan terbesar. Nah ya, jadi ada nggak ngalamin fase itu? Ada gitu. Tapi balik lagi karena udah ada prinsip yang ditanemin, itu membantu sekali untuk aku sebagai remaja labil pada waktu itu tahu harus ngapain. Walaupun ya tetaplah masih ada tergoda dan lain-lainnya. Nah kayak di Abayut juga ya kan sekarang lagi SPK di Cakung. Itu juga pasti diajarin pas nanti sesi kekudusan. Kayak misalkan oh kalau nyari pasangan tuh mutlaknya yang cinta Tuhan. Kalau nggak mutlak tuh apa sih? Misalkan sesama suku itu nggak wajib. Atau misalkan tingkatan sosial atau ekonomi itu nggak wajib. Tingkatan pendidikan harus sekolah sampai setinggi apa, itu bukan suatu hal yang sifatnya wajib atau biblical. Tapi dia harus dewasa rohani, dewasa karakter, cinta Tuhan, itu yang wajib. Nah itu aku belajar di SPK. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir yang paling mengubahkan tuh bukan ketika aku tahu itu dari SPK. Tapi sebenarnya karena papa mama udah nabur jauh lebih lama dan jauh lebih muda dari sebelum aku ngerti SPK. Karena pas papa mama aku SD itu ya papa mama masih keliling-keliling, jadi aku nggak ada gereja tetap. Bukunya masih ada. Iya, masa aku belum berkomunitas, belum ada pemurid, jadi mereka duluan yang udah nanamin. Jadi pas denger di SPK ya cuma kayak refresh aja gitu, karena udah pegang itulah, udah paham itu. Sampai akhirnya deket ke usia besar. Kalau Stasia kan cukup dekat banget ya gitu ya. Cuma karena kalau aku kan tadi beda journey-nya ya. Jadi aku tuh tumbuh kurang suka ditanya-tanya ya. Kayak aduh kepo ribet gitu lah. Kalau dulu ya bagi aku tuh rese banget ditanya-tanya tuh gak suka. Nah tapi ya jadi struggleku adalah belajar sonship untuk cerita, untuk terbuka gitu ya. Itu challenge buat aku. Tapi akhirnya ya bersyukur karena tahu value-nya, akhirnya cerita pas akhirnya masih deket,
pas kuliah juga misalkan ada yang deketin apa gitu kan cerita gitu. Sampai akhirnya deket sama Steffi, cerita terus cerita ke pemurid juga kan, dan papa mama juga mastiin kamu cerita nggak sama pemurid kamu di gereja, cerita juga loh gitu. Jadi kayak waktu itu pas masih dari PDKT udah cerita, pas mau pergi juga mampir ke rumah izin dulu gitu, walaupun belum jadian ya, karena anak sekarang tuh pada bilang nanti aja dikenalin sama orang tua kalau udah mau serius. Nah itu kayak suatu value yang sebenarnya salah banget, harusnya dari PDKT itu udah dikenalin sama orang tua, jadi otoritas tuh involve gitu, otoritas tuh bisa kasih sudut pandang dari otoritas orang tua maupun pemurid. Sampai akhirnya mendekati kayaknya mau jadian nih gitu ya. Papa mama pun juga tanya, nanti kalau udah jadian dimuridin sama siapa? BPN-nya atau PMG-nya. Dulu kan aku pas masih single tuh dimuridin sama Kak Yeni. Ya, jadi anaknya Kak Yeni juga. Terus kebetulan Steffi tuh udah dimuridin sama Kak Elcit. Itu lama banget, 10 tahun lebih, belasan tahun lah dari dia dari muda banget lah gitu, dari bener-bener udah lama banget lah sama Kak Elcit. Terus kita kan beda kan, misalnya beda pasangannya nih, terus bingung gimana ya, akhirnya kita decide oke, kita mau dimuridin sama Kak Elcit Kamonik ya gitu. Jadi abis jadian nggak nyampe sebulan tuh udah menghadap udah laporan ke rumah Kak Elcit Kamonik, minta dimuridin sama mereka dari awal-awal jadian banget. Waktu itu udah kepikiran nggak tahu mau nikah, tapi belum tahu kapan. Cuma kan pemuritan atau BPN tuh bukan tentang mau nikah atau mau tahu kapan nikahnya kan, tapi lebih ke sonship-nya tadi kan gitu. Jadi ya papa mama giring lah, bantu juga sampai ayo tentuin mau dimuridin sama siapa. Dan selama pacaran itu aku ngelihat gimana mereka tuh support, kayak kebetulan aku sama Steffi tuh kita punya jam malam, jadi kalau misalkan kadang kan ngedate di luar mahal gitu ya, jadi kadang mainnya ke rumah, mama masak. Nah kalau ke rumah juga sampai malam tuh ada jam malamnya, jujur udah lupa sih jam berapa, tapi pokoknya dia ada jam tertentu, pokoknya udah mau mendekati jam itu pasti pulang, habis ini dia beres-beres gitu kan, walaupun belum selesai kerja apa segala macam, pasti dia beres-beres. Dan papa mama tuh ingetin, ayo udah jam segini pulang gitu, tapi bukan yang kayak diliatin gitu, ngapain nih anak berdua, nggak gitu ya. Jadi kayak aku kan juga nggak risih pasti, tapi aku tahu mereka berjaga-jaga dari kejauhan gitu. Tapi sesekali soalnya ruang tamunya ada CCTV. ruang tamunya ada CCTV, betul sih gitu. Jadi gitu, dan di PMG pun sebenarnya kayak diajarin nggak boleh nginep-nginep ya gitu. Jadi nggak pernah tuh nginep di rumah. Tapi dan orang tua tuh support. Jadi apa yang gereja lakukan, orang tua tuh support. Karena gereja bisa kasih tahu dalam satu sesi PMG. Tapi yang tiap hari, tiap minggu ngapel gitu kan nggak diawasin gitu ya kan. Jadi kayak orang tua yang ingetin gitu. Jadi kayak udah jam berapa ya pulang gitu. Nah ya konflik-konfliknya sebenarnya baru terasa pas menuju makin dekat persiapan nikah ya. Jadi kalau udah mau nikah kan semakin kalau orang bilang aduh pasangannya cowok ceweknya makin banyak berantem. Kalau aku sih enggak, berantemnya sama mami bukan sama pasangan. Jadi ya tadi kan emang lumayan karena emang sifatnya cukup keras. Jadi banyak konflik lah, entah ditanya-tanya vendor lah, model kue lah, model apalah, itu kayak aduh ribet gitu. Jadi banyak konflik, nggak sama mami juga sama papi. Lumayan banyak konflik, cuma akhirnya ya udah di resolve dan mereka transisi lah pasti. Maksudnya aku juga ngerti jadi orang tua anaknya single tiba-tiba ada cowok, gimana ya kita harus ngapain ya gitu kan. Jadi orang tua pasti bingung gitu kan. Tapi ya maksudnya ada transisinya. Dan mereka kerja sama pemurid sih, jadi suka jadi kayaknya kalau si Sela lagi sensitif gitu ya, jadi kayaknya si mami tektokannya sama Kak Monik, ini gimana sih Sela gitu kan, kayaknya cemberut terus gitu atau apa. Jadi kayak mereka kerja sama pemurid di gereja, sampai akhirnya nikah. Aku ngelihat, aku jamin sih gak mudah ya, asumsi, tapi pasti gak mudah untuk orang tua tuh kayak mundur gitu. Kayak oh ya ini anaknya otoritasnya udah beda. Tapi kita sebagai orang tua gak boleh cawe-cawein segitunya lagi kayak pas dia masih di bawah atapnya kita gitu. Jadi gimana papa mami lumayan kasih ruang untuk ya udah ini emang udah bangun keluarga sendiri gitu. Nah gitu, jadi tetap gimana quality time-nya ada tapi ruang bertumbuhnya juga dikasih.
Itu sih mungkin ceritanya. Amin. Thank you Sheila, Luar Stasia. Ya sekali lagi Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin merasa, aduh saya sempat salah didik anak atau saya gagal jadi orang tua. Saya mau encourage Bapak Ibu, jangan menyerah ya, jangan putus asa. Mari kita bangkit ya, kita sama-sama gak ada kata terlambat. Mulai hari ini kita mau bangkit, kita mau sepakat sama pasangan kita. Mari belajar bersama Tuhan jadi orang tua yang mendidik anak kita.